Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, udah nang iki. Kamerane udah diweke. Sing udah namanya mulai kamera udah romantis sih. Lah belum mandi, Pak. Ora apa-apa. Malah ngerti ya, nek romantis iki kaya apa. Ikut, ikut. Erna, Desinta, Windari, Wisnu, Hanif, Alfian, ditutupi kuwi. Hanif ayo, Erna, Wisnu, Muhammad Tauhidin. Din, ya Din. Wah, ikuti Iya Pak, kenapa Pak? ikut, ikuti tambah lemu ya ikut ya. Waduh. Ayo, Adnan, mantan mesti lah kayak dodol bubur ini. Adnan, wah Wisnu, kayak topi kademen tau. Wisnu kademen mesti. Bukan Pak. Ini kok nganggo. Barsut jejak ibu dulu. Mungkin Ya kowe iki ngopo kencang ndek Furepno dulu Pak. kameramu nih. Hanif. Kameramu Repno. Nah, rambutmu kayak Son Goku. Tidur aja. Ayo Windari, Erna, Decinta. Ismawan mana? Mas Ismawan? Dalam, Mbak. Iya, sehat ya. Alhamdulillah. Nice. Ayo, do kamerane do duripke. Wah, Erna, wah ayo Erna. Ijeknya suara aku nah. Enggak, Pak. Oh, suara akhirnya cek nesu. Nesu aja suwe-suwe. Nesu ya sejelit wae. Nesu masa 2 tahun. Ayo, Sukma di Sukma. Sukma. Yuni, Astrid, Umar di Umar. Karisma Nadif. Wah, ketemen mar ya. Ketok kira ini wae rasa awake. Mambu lho kelekmu tekan kene. Mar. Laptopnya jengklit Pak. Hah? Mari Ayo Umar lho. Wah enak Erna terus ngono Umar lho. Ayo, do nang omahe do. Iki durung ngatus kabeh yakin. Aku yakin itu durung ngatus yakin. Belum, Wis Pak. genah. Belum, Pak. Ngatus ayo. Nah, Baru di toilet Pak. Ayo, nah durung ngatus. Isih krip-krip kabeh ngono ya ta. Raupe mbumbuan kok durung raup barang mesti. Umar nutup, Umar wedi. Aduh. Meliana. Yuni di Yuni. Yuni, Meliana. Yuni. Yun sehat toh? Yuni, sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Kegiatannya apa nang omah? Kegiatannya nang omah ngopo? Biasa, Pak. Ngopeni anak? Meliana? Iya, Pak. Kameranya udah oke, gen bero. Suwe ketemu lho Meliana.
Nah, iki mesti urung atus anak laki anu iki. Entah lu kelambi laki kertane turu ngono. Laki kantange turu urung kelamben memang. Terus saiki kelamben sih. Iya, ngerti ya, ada turu kan dolan kelamben. Cewek-cewek ku nek turu kan dolan kelamben. Aduh, wis jam 8.30 kok durung tangi. Oke, hari ini nanti kita kontrak kuliah dulu ya. Jadi belum materi, nanti saya sampaikan kontrak kuliahnya. Mata kuliahnya perencanaan strategis SITI ya. Iya toh, betul toh, Mbak Erna. Ah, Iya Pak, betul Pak. Jonesu. Nah, iya Jonesu. Celuki meneng wae. Celuki ora jawab. Udah ya. Ya, yo wis nek ra nesu. Tak kira Jonesu. Nesu aja suwe. Nesu ya sedino wae. Nesu masuk ngasih 2 tahun. Padahal ya agak nesu Pak. Oh, enggak nesu ta. Kok saiki anu nek ora nesu kok saiki ora tau WA aku, biasane WA aku terus saiki ora tau WA. Loh lah kan nggak ada kepentingan toh Pak. Masa ya WA Ya jenenge nesu ngono kuwi. Loh. Kamerane ra durepke, matane meneh. Ya toh. Nesune ngasih 2 tahun kok cah. Kuwi rungokno kuwi kancane Erna kuwi jek nesu karo aku. 2 tahun lho. Biasane dhisik kuwi ben dino WA, ini saiki ora tau WA 2 tahun ora WA aku. Pak itu nanti paham loh Pak. Yes. Hah? Nah, nek su to suarane dikeki suara apa kuwi malah. Kena pot. Nggih, kena kamar mandi to. Nah, ya nesu ki batase 3 dina. Nek wis sangka 3 dina jenis terus ngono amal ibadahmu ora ditampa karo Gusti Allah lho. Iya nah, Meliana. Udah put. Put. Aduh. Yes. Ngandep ya potongannya langsung goku. Rambutnya, saya potong ngene langsung goku. Ya ini saya sampaikan dulu ya, kontrak kuliah dulu. Hari ini kita kontrak kuliah dulu. Perencanaan strategis SITI. Oke, nanti kelihatan belum nih? Terus kita urung mas. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Sampun Kelihatan, Pak. ya? Sampun. Ya. Oke, nanti mata kuliah ini ya perencanaan strategis SITI. Nanti mempelajari mengenai aspek-aspek dan konsep dari bagaimana manajemen strategi dalam kaitannya dengan lingkup sistem informasi dan teknologi informasi dalam suatu perusahaan ya. Kemudian nanti bagaimana manajemen ya strategi SITI ini dengan menggunakan metodologi atau framework dalam proses penyusunan perencanaan strategis tersebut. Ya mestinya kaitan konsep strategi bisnis dalam yang kaitannya dengan implementasi atau implikasi ya kaitannya dengan strategi sistem informasi ataupun teknologi informasi. Kemudian bagaimana nanti mengembangkan ya strategi implementasi dari SITI dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Ya, kemudian kaitannya dengan strategi sistem informasi dalam bisnis dan strategi dalam penerapan teknologi informasi dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan bisnis. Kemudian tahap penyusunan strategi SITI mulai dari planning, kemudian visioning, direction, dan recommendation. Kemudian nanti ada metode penyusunan strategi SITI, ya, bisa dengan menggunakan SWOT, kemudian value chain, kemudian strategi grid, kemudian BSC dan strategic map, kemudian ada enterprise arsitektur dan Zachman framework, kemudian enterprise arsitektur planning dan TOGAF.
Nah, ini kira-kira nanti mata kuliah ini yang akan kita bahas ya, dalam satu semester. Ya mestinya capaian pembelajarannya ya mahasiswa mampu ya melakukan atau memahami dulu ya, memahami mengenai konsep dari strategi bisnis ya dalam kaitannya dengan implikasi strategi SITI dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Kemudian bagaimana menyusun ya strategi SITI ya pada waktu perusahaan ingin menerapkan sistem informasi ataupun teknologi informasi ya, strategi yang baik ya, baik itu bagaimana dan bagaimana cara menyusunnya strategi penerapan atau implementasi dari SITI dalam satu perusahaan ya, mulai dari planning, visioning, direction, dan recommendation. Kemudian ada beberapa framework tadi ya, ada strategic map, enterprise architecture, Yahman framework, kemudian enterprise architecture planning, dan TOGAF. Itu kira-kira nanti capaian pembelajaran. Kemudian ini kira-kira rencana pembelajarannya dalam satu semester nanti. Ya, pertama nanti mengetahui ya bagaimana perkembangan ya dan peran dari sistem informasi dan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Ya, perkembangan saat ini seperti apa? Ya, hampir semua organisasi atau perusahaan ya saat ini sudah menerapkan atau implementasi dari sistem informasi maupun teknologi informasi. Ya, mulai dari pendekatan strategis ya, kemudian apa itu sistem informasi dengan teknologi informasi, apa hubungan atau keterkaitannya antara sistem informasi dengan teknologi informasi. Itu kemudian faktor keberhasilan dalam menerapkan sistem informasi atau strategi sistem informasi, apa yang menjadi faktor ya penentu dan faktor keberhasilan dalam suatu perusahaan atau organisasi ini ingin menerapkan SI atau TI ya. Faktor apa saja yang nanti yang menjadi ya penentu keberhasilan dari strategi penerapan SI TI dalam satu organisasi maupun organisasi. Kemudian sifat dari strategi dan perencanaan strategis dalam satu organisasi. Jadi pada waktu ini merencanakan suatu perencanaan strategis SITI, karena kan perusahaan atau organisasi ingin menerapkan SI atau TI, ya, sistem informasi ataupun teknologi informasi, maka perlu direncanakan ya. Perencanaan strategisnya harus dibuat. Ya, bagaimana kerangka strategisnya, kemudian bagaimana implementasi ya strategi tersebut dalam satu perusahaan. Dan pandangan ya berbasis sumber daya strategis. Kemudian nanti ada evaluasi setelah evolusi ya. Evolusi itu perkembangan ya atau perubahan perencanaan strategi SITI ya, karena berjalannya waktu mungkin penerapan SITI itu perlu dikaji ulang ya, karena ada perubahan ya. Ya, misalkan dulu belum ada mobile ya, mobile. Dulu hanya menggunakan website biasa. Sekarang sudah berkembang ya dengan menggunakan perangkat mobile. Maka perlu dilakukan evaluasi, yaitu ada perubahan atau ada evolusi ya perencanaan strategi dari SITI tersebut. Ya kaitannya pendekatan ya untuk pengembangan dari strategi SITI yang sudah diterapkan. Ya. Jadi perusahaan sudah menerapkan SITI, sudah melakukan implementasi dari sistem informasi maupun teknologi informasi. Tetapi karena ada evolusi ya perubahan ya perkembangan, maka dilakukan evolusi ya perencanaan strategi SITI. Ya kaitannya di apakah ada masalah atau hambatan yang saat ini ya, yang sudah diterapkan atau diimplementasikan yang kaitannya di lingkungan SI ataupun TI yang saat ini berjalan, itu apakah ada masalah atau hambatan. Itu perlu dilakukan
evaluasi sehingga nanti bisa dilakukan evolusi ya perencanaan strategi SITI. Mohon maaf. Kemudian strategi analisis ya, melakukan bisnis re-engineering ya, perubahan perkembangan karena di situasi ya, menyesuaikan dengan situasi saat ini ya, kan namanya pada waktu kita menerapkan SITI ya harus mengikuti juga situasi saat ini ya, memahami, kita harus bisa memahami situasi saat ini, kemudian bisa menafsirkan strategi bisnis yang bisa diimplementasikan saat ini, dan kebutuhan informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini itu harus menyesuaikan ya, harus disesuaikan, karena kalau tidak ya akan ketinggalan, karena namanya teknologi informasi ataupun sistem informasi itu akan terus berkembang ya, di berjalannya waktu sistem itu akan selalu berkembang, maka perlu dilakukan re-engineering ya dari strategi SITI tersebut ya, diperiksa apakah sistem informasi atau teknologi informasi yang sudah dijalankan saat ini sudah sesuai dengan atau memenuhi kebutuhan bisnis saat ini. Jika belum, maka perlu dilakukan re-engineering dari strategi SITI tersebut. Ya, faktor-faktor keberhasilan kritis dan balance scorecard ya, dalam penerapan SITI. Kemudian setelah itu menyelaraskan strategi SITI tersebut. Ya. Mulai dari menganalisis rantai nilai, kemudian nilai eksternal atau rantai nilai eksternal, kemudian di samping nilai eksternal juga internal di dalam perusahaan juga perlu dilakukan dinilai ya, untuk kaitannya dengan menyelaraskan apakah kebutuhan SITI dalam bisnis itu sudah sesuai atau tidak, maka perlu dianalisis ya nilai yang kebutuhan di internal dan kebutuhan yang ada di eksternal. Kemudian nanti bisa dilakukan penyesuaian ya, penyelarasan dari kebutuhan bisnis yang akan dilakukan. Kemudian teknik perencanaan strategis, karena kan setelah dianalisis tadi kemudian dilakukan teknik perencanaan, bagaimana cara implementasinya ya, teknik merencanakan strategis SITI-nya bagaimana, prioritasnya ya, diprioritaskan yang mana. Mungkin dari perencanaan tersebut ada beberapa perencanaan SITI atau banyak penerapan atau implementasi dari SITI yang akan diimplementasikan. Namun harus bisa mengidentifikasi ya prioritas yang mana dari SITI tersebut ya, yang lebih diprioritaskan yang mana. Jadi tidak semata-mata langsung semua dibangun ya, diimplementasikan, tapi harus secara bertahap, yaitu dengan yaitu dengan menganalisis, mengidentifikasi SITI yang prioritas ya, yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu dari organisasi tersebut. Kemudian komponen perencanaan tadi ada visioning, analisis arah, dan recommendation tadi ya. Nanti setelah terbentuk tadi komponen dan kerangka dari perencanaan strategis informasi, nanti cara merencanakannya, komponen perencanaan atau proses perencanaan yang tadi ada visioning, analisis arah, dan rekomendasi tadi. Dan nanti pertemuan ke-8 UTS ya, ada UTS di pertemuan ke-8. Kemudian nanti selanjutnya setelah itu bagaimana mulai mengelola proyek ya, karena kan ingin menerapkan SITI, kemudian bagaimana mengelola atau memulai yaitu proyek, yaitu dengan penerapan SITI tadi, memahami situasi bisnis dan
visi dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada dokumen dan informasi analisis bisnis, kemudian kebutuhan bisnis. SITE itu digunakan untuk apa? Kebutuhan bisnis yang seperti apa? Nah, ini kan perlu dipahami suatu bisnis dan visi dari perusahaan tersebut. Kemudian memahami ya situasi apa information system atau sistem informasi, kemudian menganalisis arus situasi sistem informasi dengan metode SWOT ya. Dan mengembangkan, setelah itu mengembangkan rekomendasi dan solusi yang pilihan ya, solusi pilihan yang sudah dilakukan analisis SWOT tadi. Di tahap analisis ya, tahap pertama ini tadi visioning ya, visioning menganalisis atau memulai proyek itu dengan memahami situasi ya, mulai dari bisnis, ya, visi dan seterusnya, kemudian analisis ya, memahami situasi atau sistem informasi atau data informasi yang saat ini ya, dianalisis, didokumentasi dengan kemudian dianalisis dan menggunakan SWOT ya. Kemudian direction mengembangkan sesuai dengan visi dan misi dan sasaran dari strategi SITE tersebut. Kemudian tentukan balance scorecard ya dari SITE tersebut. Kemudian recommendation ya, mengembangkan roadmap ya, mengembangkan kasus bisnis ya. Apa yang sesuai ya diberikan setelah dianalisis, setelah di vision planning ya tadi ya, planning, kemudian analisis, visioning, analisis, kemudian direction, kemudian dilakukan recommendation. Yang sesuai apa? Roadmap yang sesuai atau kasus bisnis yang akan diimplementasikan di perusahaan itu seperti apa. Kemudian yang terakhir nanti ini ada beberapa framework ya, untuk menerapkan ini ada beberapa framework, bisa dipilih ada enterprise architecture, kemudian ada Zahman framework, ada enterprise architecture planning gitu kan ya, ada strategic map ya. Nah, itu beberapa metodologi atau perangkat atau metodologi atau framework yang bisa digunakan dalam mengembangkan perencanaan strategis SITE ya. Ini itu kira-kira nanti dalam satu semester, yang terakhir nanti ujian akhir semester. Kemampuan penilaiannya seperti ini ya, kehadiran 10%, tugas 20%, UTS-nya 30%, UAS-nya 40% dari nilai total 100. Silahkan kumpulkan nilai, kalau pengen nilai A ya ini ya, ini 79 ini mestinya nih 79 ya, nah, ini 59 ini misalnya ini, samakan dulu sebentar. Ini ya rubrik penilaiannya ini. Kalau nilai A antara 80 sampai 100, kemudian kalau B 66 sampai 79, kalau C 56 sampai 65 ya. Kalau D 46 sampai 55, E itu 0 sampai 40. Ya, ini. Ya silahkan nanti untuk mengumpulkan nilai dari nilai kehadiran ditambah dengan tugas, ditambah dengan UTS, ditambah dengan UAS. Ya, ini.
Ini kira-kira ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Nanti untuk apa namanya model perkuliahannya nanti banyak presentasi ya, mahasiswa presentasi. Itu semester itu ya, sudah semester 7 dimulai dari saat ini untuk apa banyak cara presentasi ya, biar nanti pas seminar proposal maupun ujian skripsi tidak kaget. Jadi nanti untuk model perkuliahannya mahasiswa presentasinya banyak presentasi, nanti beri kesempatan presentasi dulu, kemudian nanti kita bahas begitu. Tetap semua melalui e-learning, nanti melalui e-learning dulu. Yuk ada pertanyaan yuk, silahkan. Pernah Belum, Mbak. buat TK, Nggak ada yang mau ditanya. No. TK apa enggak? Yuk yang lain. Rosita. Rosita. Dava. Desinta. Tidak ada, Pak. Yang lain. Ifut. Dereng, Pak. Suaramu dereng Pak. Wis makmur Put. Dereng, Pak, nembe di pasar. Tak parani ya. Iya lah. Ayo yang lain. Aneh nak. Mungkin nggak ada, Pak. Mungkin Pak Udah dari ada ya. teman-teman. Oke, kalau udah ada. Batune iki do males kok. Do turu meneh iki kok. Boten, Pak. Oh, Mariana ra turu. Pak Eko. Halo Pak Eko. Piye gimana? Ini tadi Umar suruh minta tanyain Pak, jenengan di kampus sampai jam berapa? Ya ngopo? Mau minta tanda tangan Pak Umar. Kata kayak cerita siswa Tanda tangan ngopo? Tanda tangan adalah Pak pokoknya Pak. Kon Umar ya goleki aku nek gur butuh tok nek ra butuh goleki. Disuruh nanyain Pak, malu-malu Pak. Mbok kon tekok dhewe. Iya, takono dhewe to Umar. Kowe wae cis. Enak tenan iki. Pak, ini nggak ada absennya, Pak. Bentar. Nanti absennya di e-learning ya. Siap, Pak. Nanti absennya melalui e-learning. Oh iya, yang ingin mengajukan UKT ya. Kemarin sudah tak share tuh informasi UKT ya. Sampun, Pak. Ya segera kalau pengen ya segera di dilengkapi berkasih.
Ya usaha mengajukan dulu, nanti siapa tahu apa lolos, karena kan ada kuota ya, ada jumlah. Nanti kalau yang mengajukan banyak kan nanti yang diseleksi oleh panitia. Jadi ajukan dulu aja semua. Ya. Yusmawan enggak ngajukan. Ini juga mau mengajukan, Pak. Ya segera lah sini ya. Ye, Yang siapa? mau minta tanda tangan saya nanti sebelum jam 2 ya. Siapa? Ya. Iya, Pak. Paling Yusmawan kuwi paling sapa si Umar kuwi ya njaluk tanda tangan kuwi deh. Kate kuwi ta kan Umar. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Umar anune butuh tok ketemu nang masjid menung wae. Lawet dia, Pak. Kosok, Pak. Ora poso meneng wae wedi apa piye. Kita nesukan aku ya Mbah Erna tak ganggu kuwi dadi nesukan aku. Terus. Nah iya. Ya gitu ya. Hari ini itu dulu kontra ya. Nanti mulai materi ini depan ya. Ye, Pak. Ketua kelasnya Iya. Cik Umar. Ketua kelasnya Cik Umar. Umar, Pak. Cik Umar. Masih Pak. Urung ganti. Ganti wae Umar. Nah, diganti mawon ya Pak nggih. Heeh. Lagi wae ganti Pak niku, Pak. Biasa sadurunge apa? Kulo Pak sadurunge, Pak. Oh, terus ganti Umar. Nggih, salawase. Heeh, tak lawas. Yo karek 2 tahun, karek setahun itu. Men Pak, backup dulu ini Pak. Ketua kelas iku, ketua kelas iku kudu luluse sik dhewe. Kuwi anggar luluse ora sik dhewe dikebuki wong sak kelas, ya. Siap. Oh, wis sesuk nek Umar, kan ketuane Cik Umar kuwi. Wah, sesuk nek ora lulus sik dhewe sesuk dikebuki sak kelas, aku melu ngebuki kan ya. Ora Mas, karisma. Nggih no. Kowe pinter, wis wayahe arep lulus ngono terus njaluk ganti aku iki ya. Yes. Mesake Umar no. Wakile Erna berarti. Ketuane Umar wakile Erna. Enggak, Pak. Oh. Enggak. Lah kowe dadi apa nah? Sekretaris. Sekretaris Umar. Sekretaris hidup ya, Pak. Oh, sekretaris hidup. Ya. Oke, itu saya tak anone di presensinya di e-learning. Udah silakan absen di e-learning ya. Oke, itu ya. Hari ini cukup dulu. Nanti kontraknya tak upload di e-learning dan absennya di e-learning ya. Ye, Pak. Oke. Itu sing mau segera dilengkapi sing wis mau daftar UKT dilengkapi berkasnya, nanti kalau tanda tangan hari ini bisa sebelum jam 2 ya. Terus berkasnya kan diupload ya, atau dikirim di itu ya, di email atau apa, lupa saya. Di-upload di form kayaknya. Ya, diupload di form Google Form kalau tidak salah. Itu dilengkapi di situ. Oke, itu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Semoga kita tetap selalu diberi kesehatan. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Ya, Terima wis kasih, enak ya, Pak. Jones sebenarnya lho, nah. Enggak, Pak. Aduh. Jones terus. Biasanya WA, saya atau WA.